Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video induksi elektromagnet 5 ini akan membahas tentang transformator yang disingkat dengan trafo. Dalam uraian video ini akan terjawab pertanyaan tentang kenapa prinsip kerja trafo berdasarkan induksi elektromagnetik, kenapa trafo dapat mentransfer energi atau daya listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder, bagaimana trafo dapat berfungsi merubah tegangan listrik, baik menaikkan ataupun menurunkan tegangan listrik. Tentu dalam uraian pada video ini juga akan membahas persamaan-persamaan terkait dengan trafo dan contoh soal yang relevan yang akan menambah pemahaman tentang konsep dari trafo itu sendiri. Ini adalah gambar dari trafo yang bisa ditemukan di toko-toko elektronik. Bagian depan trafo itu tertulis angka 0 sampai 240 volt ini. Di bagian belakang tertulis terdapat bagian yang ada angka 0, 6 volt, 9 volt dan seterusnya itu. Kalau di rumah kita tegangan listriknya 220 volt, maka kita pilih konektor yang 0 dan 220 yang dihubungkan ke soket listrik di rumah kita. Maka di bagian belakang akan didapatkan potensial 6 volt atau 9 volt atau 12 volt. Jadi dapat dipilih. Kalau dipilih konektor 0 dan 6 berarti potensial antara konektor 0 dan 6 itu adalah 6 volt ya. Kemudian bagian utama dari trafo itu adalah inti besi. Jadi di dalam kumparan ini ada besi ya, besi lunak. Besi lunak itu adalah besi yang mudah dibengkokkan. Yang sifatnya besi tersebut mudah jadi magnet dan mudah pula hilang kemagnetannya. Jadi timbul pertanyaan kenapa yang menjadi inti besi itu adalah besi lunak untuk trafo tersebut. Dalam hal ini nanti akan terjawab dalam uraian video ini ya. Kemudian trafo lain yang sering kita temukan adalah trafo PLN ini yang merubah tegangan listrik dari 20 kV menjadi 220 volt. Trafo lain yang kita temukan adalah trafo yang terdapat dalam komponen ini. Jadi dalam piranti ini ya, ini adalah AC/DC adapter atau adaptor ini ya, yang dalam kehidupan sehari-hari sering disebut ini charger. Karena piranti ini, alat ini digunakan untuk mencas laptop ya. Di dalam piranti ini, di dalam alat ini ada trafo yang bisa merubah tegangan 100 sampai 200 volt menjadi 12 volt. Kemudian kita lihat trafo sederhana ya. Komponen dari trafo sederhana itu ada inti besi I inti besi yang berbentuk huruf I, kemudian inti besi U yang berbentuk huruf U, inti besinya. Kemudian ada kumparan kawat yang 500 lilitan dan 1000 lilitan pada kesempatan ini. Lilitan kawat ini adalah kawat yang ada bungkusnya, yang ada isolasinya. Maka lilitan kawat pertama dengan kawat yang berikutnya tidak terhubung ya, tidak ada hubungan singkatnya. Kemudian ujung-ujung dari kumparan kawat ini dihubungkan ke konektor. Ini ujung kumparan kawat yang terhubung ke konektor ya. Kemudian inti besi ini bisa dimasukkan ke kumparan seperti ini. Ini inti besi yang sudah masuk kumparan. Seterusnya, kalau ujung kumparan atau konektor ini dihubungkan dengan sumber tegangan, tentu akan mengalir arus. Kalau mengalir arus pada kumparan, pada lilitan kawat, tentu akan timbul medan magnet. Karena di sekitar kawat melingkar itu ada medan magnet B sama dengan B pada kawat melingkar itu min0 I per 2A kali N ya. Dimana ini kuat medan magnet. Kuat medan magnet ini dinyatakan oleh kerapatan fluk. Jadi ada garis gaya atau fluk magnet yang akan timbul di kumparan ini.
Sebagaimana sudah dibahas pada induksi magnet 2, tentu kumparan ini yang masuk ke magnet akan menjadi magnet batang dia. Ada kutub utara dan kutub selatannya. Ini garis gaya magnet atau fluk magnetnya ya. Yang kita lukis di sini hanya 3 saja supaya gambar kita tidak ramai. Kalau inti besi I ini disambung sehingga membentuk inti besi U seperti ini. Kalau dialiri arus lagi seperti tadi, tentu inti besi U ini akan menjadi magnet yang berbentuk magnet U ya. Maka ini kutub utara, nanti di sini akan kutub selatannya. Garis gaya magnet itu tentu berarah dari utara ke selatan ya, tidak di luar magnet, dalam magnet dari selatan ke utara seperti ini. Kalau kita lihat garis gaya 3 misalnya, garis gaya 3 awalnya melengkung dari utara ke selatan, ini juga dari utara ke selatan, tentu tetap dari utara ke selatan. Kemudian garis gaya yang 2 yang lurus awalnya, karena sudah mendekat ke selatan akan tertarik ke selatan, akan melengkung lagi. Dan garis gaya 1 ini fluk magnet itu, garis gaya magnet itu keluar dari utara, ini keluar dari utara dan terputus masuk ke selatan. Mungkin dari selatan lagi kembali ke utara. Seperti itu kondisi garis gaya magnetnya untuk magnet batang, magnet U ini, atau inti besi yang berupa huruf U yang sudah menjadi magnet. Kalau ditutup di sini dengan inti besi I sehingga bentuknya sebagai berikut, tentu garis medan magnet ini akan berada dalam inti besi aja lagi, karena inti besi ini akan jadi magnet karena kumparan menjadi magnet kalau diberi baterai atau diberi arus. Maka bentuk garis gaya magnetnya akan di dalam inti besi aja lagi yang sejajar semua garis gaya masing-masing garis gaya magnet itu, yang disebut dengan medan magnet homogen yang sama rata semuanya. Jadi kuat medan magnet B di semua bagian dalam inti besi adalah sama, yang disebut medan magnet homogen ya. Inilah yang menjadi dasar untuk bekerjanya sebuah trafo itu nanti ya. Kalau di kaki sebelah kanan inti besi U ini ditambahkan kumparan, dipasang kumparan kawat, dan ditutup lagi dengan inti besi I, itu akan menjadi trafo seperti berikut ini. Jadi kalau pada kaki kanan inti besi U ini sudah dipasang satu lagi kumparan, maka sudah 2 kumparan pada inti besi ini, maka alat ini disebut dengan namanya transformator atau trafo. Yang perlu diingat tadi, kumparan ini dihubungkan ke sumber tegangan searah, ke baterai. Sumber tegangan searah itu arusnya tetap. Kalau arusnya tetap, tentu kuat medan magnet yang ada di kumparan, di mana I akan nilainya tetap, di mana B itu kan mu0 I per 2A kali N, kali jumlah lilin kumparan ini. Kuat medan yang magnet yang tetap yang timbul pada kumparan ini akan terinduksi ke besi lunak ini, ke inti besi, di mana medan magnet pada inti besi ini tadi adalah medan magnet yang homogen. Itu yang perlu diingat. Sementara transformator ini prinsip kerjanya adalah berdasarkan induksi elektromagnet, yaitu terjadinya GGL induksi atau arus induksi pada kumparan karena ada perubahan medan magnet. Supaya medan magnet pada kumparan ini berubah, tentu arusnya tidak tetap, arusnya hendaknya berubah. Yang menghasilkan arus yang berubah setiap saat itu adalah sumber tegangan bolak-balik. Maka kumparan ini dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik seperti ini. Kumparan yang dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik itu namanya kumparan primer, yang jumlah lilitannya dinamakan NP. Jadi NP adalah jumlah lilitan kumparan primer ya. Kumparan sumber tegangannya, kuat arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan ini dinamakan kuat arus primer.
dayanya dinamakan daya primer ya. Daya yang dihasilkan oleh sumber tegangan ini namanya daya primer, daya yang dihubungkan ke sumber tegangan ke kumparan primer. Kemudian kumparan yang dihubungkan ke beban, ke alat yang membutuhkan energi listrik, misalnya lampu pijar butuh energi listrik, itu namanya kumparan sekunder. Jumlah lilitannya dinamakan NS. Karena kuat arus yang mengalir pada kumparan primer ini adalah berubah-ubah setiap saat, tentu medan magnetnya juga berubah. Seperti ini, ada delta I, ada delta B, ada delta B, ada delta flux, maka terjadi perubahan medan magnet pada kumparan primer yang dinamakan dengan delta Vp ya. Perubahan medan magnet pada kumparan primer ini akan menginduksi ke inti besi lunak ini. Di mana medan magnet pada inti besi lunak ini tadi medan magnetnya homogen. Tentu perubahan medan magnet pada inti besi juga sama dengan perubahan magnet pada kumparan primer ini. Maka terjadi pula lah perubahan medan magnet pada kumparan sekunder yang dinamakan delta Vs, yang nilainya sama dengan delta Vp karena medan magnet pada besi ini homogen. Dengan adanya perubahan medan magnet pada kumparan, maka timbul GGL pada kumparan primer dan pada kumparan sekunder ini. Ada epsilon P dan ada epsilon S seperti ini. GGL induksi ya. Ada GGL pada kumparan sekunder, tentu mengalir arus induksi pada rangkaian sekunder ini akan menyalakan lampu. Lampu menyala itu berarti ada daya pada kumparan sekunder yang namanya PS ya. Berarti sudah terpindahkan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Udah ada daya pada kumparan sekunder. Begitulah cara memindahkan daya pada kumparan sekunder ini. Kemudian persamaan ini bisa dirubah menjadi delta Vp ya. Kemudian delta epsilon S juga bisa dirubah menjadi delta, persamaannya menjadi delta Vs, menjadi delta Vs sama dengan epsilon S kali delta T per NS ya. Tadi sudah kita ketahui bahwasanya perubahan flux magnet pada kumparan primer sama dengan PS. Berarti delta Vp sama dengan delta Vs. Berarti epsilon P delta T per NP akan sama dengan epsilon S delta T per NS ya. Delta T-nya bisa coret. GGL induksi primer. GGL induksi kan sumber tegangan induksi. Sumber tegangan menghasilkan tegangan, jadi bisa aja diganti dengan V ya, tegangannya aja. Vp per NP akan sama dengan PS per NS, atau boleh dirubah bentuknya menjadi Vp per PS sama dengan NP per NS, atau VS sama dengan Vp kali NS per NP ya, Vp kali NS per NP. Dari sini dapat kita maknai kalau NS-nya besar dari NP, tentu PS-nya besar dari Vp. Kalau NS-nya kecil dari NP, tentu PS-nya kecil dari Vp. Kalau PS-nya kecil dari Vp, berarti trafonya trafo step down ya, seperti ini. VS-nya kecil dari VS-nya kecil, maksudnya kecil dari Vp, berarti step down ya. Kalau NS-nya kecil. Dan kalau NS-nya besar, maka besar dari NP maksudnya, maka PS-nya tentu besar dari Vp. Namanya trafo step up. Maka terjawablah pertanyaan-pertanyaan tadi ya, bahwasanya trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Tadi pertanyaannya, kenapa trafo itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet? Karena adanya GGL induksi pada kumparan primer ataupun sekunder itu karena ada perubahan flux pada kumparan primer dan pada kumparan sekunder. Ada perubahan flux pada kumparan sekunder, maka timbul GGL pada kumparan sekunder. Maka terpindahkanlah daya ke kumparan sekunder berarti. Adanya perubahan flux pada kumparan primer dan sekunder itu karena ada perubahan arus yang diberikan ke kumparan primer itu. Begitu, itulah prinsip kerja dari trafo, yaitu berdasarkan induksi elektromagnet dengan
memberikan arus bolak-balik, arus yang nilainya berubah-berubah pada kumparan primer, sehingga terjadi perubahan arus pada perubahan flux magnet pada kumparan primer. Demikian pula terjadi perubahan flux magnet pada kumparan sekunder. Maka akan timbul GGL induksi yang merupakan prinsip dari induksi elektromagnet, sehingga timbul arus pada kumparan sekunder atau ada daya pada kumparan sekunder. Berarti terpindahkan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Kemudian caranya trafo ini merubah tegangan, pertanyaan yang ketiga tadi di awal video ini, yaitu dengan merubah jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder. Kalau primernya kecil berarti trafonya step down, kalau primernya besar berarti trafonya step up ya. NS-nya besar ya. Step up. Kemudian dari daya ini yang namanya dipindahkan, tentu tidak mungkin hasil yang pemindahan itu besar dari yang dipindahkan. Paling kuat sama ya. Jadi dari daya ini, daya itu V kali I atau V kali I ya. Kalau PP tentu PP kali IP, kalau PS tentu PS kali IS. Atau secara umum P itu V kali I atau V kuadrat per R atau RI kuadrat, sebagaimana sudah dibahas pada listrik dinamis ya. Berdasarkan kondisi daya ini, trafo dikelompokkan pula menjadi dua ya. Yang pertama kemungkinan PP itu sama dengan PS tadi sudah diungkapkan, atau PP itu PS-nya pasti kecil dari PP ya, nggak mungkin PS besar dari PP, atau PP besar dari PS ya, kemungkinan kedua PP besar dari PS. Kalau sama PP dengan PS berarti trafonya ideal, semua daya yang dari primer pindah ke sekunder, dan namanya trafo ideal ini. Kalau tidak semua daya dipindahkan, itu namanya tidak ideal trafonya. PP ini boleh diganti dengan PPIP dan diganti dengan PSIS ya, atau dirubah bentuknya PP per PS sama dengan IS per IP. Ini supaya tandanya sama, tentu PP supaya sama dengan PS tentu ada pengali ya. PP ini dikali dengan konstanta. Konstantanya supaya sama, dia tentu konstantanya harus kecil dari 1 yang diberi nama eta. Yang ini disebut eta, pengali untuk PP supaya sama dengan PS. Berarti nilai PP ini nilai eta ini harus kecil dari 1 ya, atau eta sama dengan PS per PP. Nah, misalnya kalau trafonya ideal berarti PS sama dengan PP, dan berarti nilai etanya 1. Berarti efisien, semua daya dipindahkan. Berarti kalau 1 itu kan berarti efisiensinya 100%. Keefisienannya, efisien sekali trafonya. Berarti semuanya dipindahkan, berarti 100% efisiensinya. Kalau PS dan PP ini boleh diganti dengan PSIS dan PPIP ya. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, ini boleh hanya dikali dengan 100% ya. Ini boleh dikali dengan 100%. Demikian pembahasan materi tentang transformator ini. Transformator ini diambil inti besinya inti besi ideal tadi itu karena kalau inti besi yang keras yang seperti baja itu susah menjadi magnetnya dan susah pula hilang ke magnetnya, atau susah terjadi perubahan medan magnet. Maka kalau susah terjadi perubahan flux magnet atau medan magnet, itu berarti tidak terjadi peristiwa induksi elektromagnet. Jadi supaya terjadi induksi elektromagnet itu harus ada perubahan medan magnet. Supaya terjadi perubahan medan magnet itu, maka besinya besi yang mudah berubah-berubah magnetnya. Itulah makanya inti besi ini adalah inti besi yang lunak, besi lunak. Bukan inti besi yang dari besi yang keras, yang kuat. Jadi semua pertanyaan yang diajukan di awal sudah terjawab ya. Kenapa trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet, yaitu dengan memberikan kepada kumparan primer arus yang berubah-ubah, sehingga terjadi perubahan medan magnet pada kumparan primer
dan pada kumparan sekunder juga iya. Maka akan timbul GGL pada kumparan sekunder. Timbul GGL pada kumparan sekunder berarti ada daya, sudah terpindahkan daya pada kumparan sekunder. Untuk pertanyaan yang ketiga, untuk merubah-rubah daya yang dihasilkan pada kumparan sekunder ini dengan merubah-rubah jumlah lilitan kumparan sekunder ataupun kumparan primer. Barangkali demikian pembahasan tentang trafo ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh soalnya, kumparan sebuah transformator terdiri dari 200 lilitan dan 1000 lilitan. Jika ujung-ujung kumparan 100 lilitan dihubungkan ke tegangan AC 220 volt, tentukan tegangan yang keluar pada ujung-ujung kumparan yang 200 lilitan. Kumparan yang dihubungkan ke sumber tegangan ada 110, berarti 110 ini adalah NP ya, kumparan primer, dan 200 kumparan sekunder. Maka bisa kita bikin diketahuinya, ini lambang atau simbol dari trafo ya. Kumparan sekundernya 200, kumparan primernya 110 ya. 110 ini kumparan sekunder, NP-nya 110. Dihubungkan ke sumber tegangan, berarti ini PP-nya ya, PP-nya 220, yang ditanya PS. Ini PS ditanya, maka PS tadi sudah bisa kita jawab ya, sama dengan PP per NP kali NS ya, tinggal masukkan angka-angka aja. 220 volt per 110 lilitan dikali dengan 200. Ya, ini nolnya habis, 22 bagi 11 itu 2 ya, maka 2 kali 20, 40 volt ya. Jadi trafonya adalah trafo step down, potensialnya turun dari 220 menjadi 40 ya. Jadi tegangan yang keluar pada ujung kumparan 200 lilitan adalah 40 volt dengan transformator step down ya. Kemudian contoh soal berikutnya. Kumparan primer dan sekunder sebuah trafo terdiri dari 330 lilitan dan 300 lilitan. Memiliki efisiensi 80%. Trafo dihubungkan ke soket di dinding rumah yang tegangan bolak-baliknya 220 volt. Jika daya pada kumparan primer 550 watt, tentukan kuat arus pada kumparan primer, daya yang ditransfer ke kumparan sekunder, tegangan pada kumparan sekunder, kuat arus pada kumparan sekunder. Dapat kita bikin diketahuinya, 300 lilitan itu NP, 3300 lilitan itu NP, berarti NS-nya 300. Sudah dikasih tahu oleh soal, eta-nya 80%. 80% itu sama dengan 4/5. Kemudian sumber tegangan bolak-baliknya berarti PP-nya 220 ya. PP-nya 220. Jika daya pada kumparan primer berarti PP ya, daya PP-nya 550 watt. Tentukan kuat arus pada kumparan sekunder, berarti yang ditanya IP ya. IP ditanya. Yang ditanya IP, yang A-nya, kemudian daya yang ditransfer ke kumparan sekunder, daya pada sekunder berarti PS, tegangan pada kumparan sekunder berarti PS, kuat arus pada kumparan sekunder berarti IS yang ditanya, yang nomor D-nya. Maka untuk menjawab pertanyaannya, yang A ditanya IP ya, PP-nya sudah ada, PP-nya sudah ada, PP-nya sudah ada, PP-nya sudah ada, maka IP itu tentu PP kan PP kali IP, maka IP PP per PP ya. Maka PP-nya 500, PP-nya 220, PP-nya 550, maka didapatkan sama-sama bagi 11 ya, bagi 11 5, bagi 11 2, 5 bagi 2 berarti 2,5 ampere ya, IP-nya. Kemudian yang B ditanya VS, berarti menggunakan VS sama dengan PP kali NS per NP tadi ya, yang nomor B.
Oh, nomor B PS yang ditanya ya, PS. Kalau PS tentu etanya sudah diketahui 4/5, PP-nya 550, 55 bagi 5 itu 110 ya, 110 kali 4 berarti 440 volt. PS-nya 440 watt ini ya, bukan volt, ini watt ya. Ini W ini, watt. Kemudian PS-nya. Yang C ditanya P, tegangan sekunder VS ya. Kalau PS-nya sudah ada, oh ya, pakai NS-nya ya. NS-nya ada, NP-nya ada, maka VP-nya ada, bisa cari PS-nya. Jadi PS sama dengan VP kali NP per PS sama dengan VP kali NS per NP ya. Tinggal masukkan angka-angka aja, 220 per 330 kali 300. Maka ini sama-sama bagi 11, bagi 11 dapat 2, bagi 11 20 ya. Bagi 11 dapat 3. 300 ya, 300 bagi ini habis, maka dapat PS-nya 20 ya, 20 volt. Kalau PS-nya sudah ada, maka dapat dicari IS ya. PS itu sama dengan VS kali IS. Maka masukkan angka aja, 440 kali sama dengan 20 kali IS, maka IS-nya dapat 22 ya, 22 ampere. Maka dari sini dapat terlihat bagi kita, kalau trafonya trafo step down itu potensial keluarannya menjadi mengecil dari 220 menjadi 20, maka arusnya naik dari I di primer ini 2,5, sementara I di sekunder ini menjadi tambah besar, yaitu 22 ampere. Kita lanjutkan untuk berikutnya, kerjakan latihan ya, supaya materi ini semakin bisa dipahami. Mohon dikerjakan latihan ini. Barangkali demikian aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.